konten kreator meninggal saat mereka mukbang. What? Hai guys, I'm Nasja, channel welcome back to Naskah Kaget. Apa jadinya ketika hobi makan atau hobi bikin konten malah berujung maut? Beberapa YouTuber dan content creator harus membayar mahal demi popularitas mereka, bahkan kehilangan nyawa. Dari makan tanpa henti selama 10 jam hingga tantangan minum alkohol berlebihan. Hari ini kita akan ngebahas beberapa content creator yang terpaksa mencelakakan dirinya demi sebuah konten makan. Yang pertama adalah content creator asal Tiongkok, Cina, yang mendadak meninggal dunia saat mukbang 10 jam lamanya. Namanya Pan Xiaoting. Mendadak meninggal dunia pada 14 Juli 2024 lalu saat dia melakukan siaran live mukbang di sebuah aplikasi. Aplikasinya tuh aplikasi seperti TikTok yang ada di Cina. Tantangan ekstrim yang dia lakukan adalah untuk makan tanpa henti selama 10 jam. Aku nggak ngerti ya, biasa tantangan ini juga dia yang setuju untuk menerima. Jadi tantangan yang dia tahu akan membuat viral biasanya. Setelah melakukan otopsi, otopsinya itu menunjukkan bahwa perutnya mengalami deformasi parah akibat terlalu penuh makanan yang belum dicerna dan kemudian mengakibatkan kematian mendadak. Dan sebenarnya Xiaoting ini sebenarnya sudah harusnya belajar dari pengalaman sebelumnya, karena sebelumnya dia juga mengalami masalah kesehatan akibat mengonsumsi makanan dalam jumlah besar demi sebuah konten. Dia juga pernah dirawat di rumah sakit atas masalah lambung yang disebabkan oleh pola makan berlebihan. Walaupun dia udah diingatkan oleh dokter, netizen, keluarganya mengenai resiko yang dia bisa dapatkan, dia tetap aja ngelanjutin hal-hal yang dia lakukan secara ekstrim ini. Dia melakukan ini karena tekanan untuk mempertahankan popularitasnya dan mendorong batas fisiknya tanpa mikirin hal-hal buruk yang bisa terjadi pada badannya. Sebenarnya karir Xiaoting ini sebagai content creator mukbang itu bermula dari pas dia bekerja sebagai pelayan biasa. Mulai tertarik dengan dunia ini ketika melihat temennya yang bernama Yuki hasil mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Kalau dia cuma makan di depan kamera dengan jumlah penonton yang dikit. Seiring berjalannya waktu, audiensnya atau penggemarnya itu tambah banyak. Popularitasnya itu melonjak ketika dia melakukan hal-hal ekstrim. Kayak ngabisin makanan seberat 10 kg dalam satu sesi. Akhirnya tantangannya terus berkembang. Dengan makanan yang semakin berat bagi sistem pencernaannya, dia tetap harus melakukan demi memenuhi ekspektasi nonton dan juga mempertahankan ketenarannya. Sayangnya, tekanan dari popularitas itu dan dorongan untuk menciptakan konten-konten ekstrim selanjutnya justru sangat membahayakan dirinya. Itu menerima banyak banget apresiasi, hadiah dari para penggemarnya. Tapi akhirnya itu semua nggak berguna karena konsekuensinya ya dia harus menghadapi hal-hal yang fatal. Tragisnya juga memicu perdebatan luas mengenai regulasi yang harus dilakukan untuk orang-orang yang mau live, terutama terkait batasan keamanan bagi para content creator mukbang. Berbagai pihak mulai mempertanyakan sampai mana sih tanggung jawab platform-platform digital ini dalam mengawasi content creator yang beresiko membahayakan kesehatan mereka atau bahkan nyawa penggunanya. Kasus kedua ini sama-sama mukbang tapi bukan di Cina, namun di Filipina. Kreator bernama Dongs Apatan terpaksa meninggal dunia usai makan ayam goreng. Kreator Filipina ini nama aslinya adalah Manoy Apatan. Dia meninggal pada 14 Juni 2024 lalu setelah melakukan mukbang untuk memakan ayam goreng dan nasi. Pria ini berumur 38 tahun, masih sangat muda, dan dia dikenal dari akun Facebooknya yang bernama Dongs4. Dia punya lebih dari 457.000 pengikut dan dia sering melakukan mukbang untuk makan makanan lokal dalam porsi yang besar. Pada 13 Juni 2024, Manoy sempat mengunggah video dirinya makan ayam goreng dan nasi. Namun keesokan harinya, saudara perempuannya yang bernama Lia Apatan mengabarkan bahwa Manoy meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung sekitar pukul 3 sore dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Dia mengungkapkan bahwa saudaranya sebenarnya sudah punya riwayat darah tinggi, tapi membantah bahwa ia meninggal karena makan berlebihan. Ia juga menyayangkan komentar para netizen di sosial media yang mengolok-olok kematian Manoy ini dengan anggapan bahwa Manoy rakus. Dan menurut saudaranya ini, Manoy tidak sebenarnya menghabiskan semua makanan yang ia tunjukkan. Justru Manoy ini banyak membantu orang lain. Seorang dokter bernama Tony Liken beranggapan bahwa Manoy ini meninggal dunia gara-gara stroke hemoragik, yaitu pecahnya pembuluh darah di otak akibat tekanan darah yang meningkat. Dokter tersebut juga mengingatkan bahwa konsumsi makanan asin dan daging secara berlebihan itu bisa meningkatkan resiko stroke dan juga serangan
serangan jantung. Tragedi yang selanjutnya ini bukan mukbang, tapi juga cukup ekstrim karena seorang content creator memilih untuk mengambil tantangan minum pestisida hingga meninggal dunia. Influencer asal Cina, tepatnya dari Hunan, bernama Luo. Dia dikenal cukup aktif di platform Douyin atau TikToknya Cina. Dan pada bulan Oktober lalu, Luo mengunggah sebuah video dan mengatakan bahwa ini adalah konten terakhir dia. Di konten tersebut dia juga mengucapkan terima kasih untuk penggemarnya atas dukungan yang sudah diberikan kepadanya selama ini. Ternyata di balik popularitasnya, Luo ini sudah lama berjuang melawan depresinya yang sempat bahkan menjalani perawatan di rumah sakit. Saat dia live, beberapa penonton itu memperhatikan bahwa ada botol berisikan pestisida dekatnya si Luo ini. Namun, bukannya para penonton ini memberikan komentar yang positif, malah ada beberapa penonton yang nyuruh Luo untuk minum si pestisidanya. Dalam kondisi mental yang Luo ini lagi tertekan, lagi depresi, akhirnya dia menuruti tantangan yang diberikan oleh netizennya dan dia menengguk pestisida di depan kamera. Setelah menelan cairan beracun itu, Luo terlihat mulai kesusahan bernafas dan kemudian merasakan sensasi tercekik. Kepanikan terjadi antara para penonton yang lagi nonton live tersebut dan Luo segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya nyawanya tidak terselamatkan dan Luo meninggal dunia sehari setelah. Dari negeri Cina, lagi-lagi ada gara-gara mukbang minum alkohol. Content creator asal Cina bernama Wan Boufeng, yang sebenarnya lebih dikenal sebagai Brother Sun Qian. Content creator ini cukup dikenal di suatu provinsi bernama Jiangsu dan dia aktif sering sekali mengikuti beberapa tantangan saat live. Sayangnya, Wang Feng harus mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia ketika ia mengikuti kompetisi minum alkohol di aplikasi PK. PK ini adalah platform untuk siaran langsung yang memungkinkan pengguna untuk berkompetisi secara online dan kemudian dapat voting dari penonton. Ya mungkin sesuatu yang kayak kita bisa lihat di TikTok juga, ada 2 orang bisa berkompetisi gitu. Nah, dalam tantangan tersebut, si Wang Feng ini meminum sebuah alkohol bernama Baijiu. Baijiu ini adalah jenis alkohol tradisional Cina yang memiliki kadar alkohol cukup tinggi, yaitu 50-60%. Demi ia memenangkan kompetisi tersebut, dia terus minum alkoholnya sampai dengan jumlah yang cukup berlebihan. Setelah siaran langsungnya selesai, Wang ditemukan dalam kondisi yang tidak sadar dan sangat kritis. Segeralah dia dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak terselamatkan. Lagi-lagi hal-hal yang sebenarnya bisa tidak dilakukan, tapi dilakukan hanya untuk mendapatkan popularitas atau demi tantangan sosial media. Dan tragedi yang terakhir kali ini, mukbang bola-bola nasi. Datangnya dari seorang YouTuber terkenal bernama Sola yang sering menampilkan mukbang. Dan kejadian tragis ini terjadi pada 8 April 2019. Bola-bola nasi ini gimana ceritanya bisa mengakibatkan maut? Jadi ceritanya Sola ini mencoba memasukkan bola-bola nasi yang berukuran cukup besar ke dalam mulutnya. Lagi-lagi dia lakukan ini pada siaran live. Ketika dia memasukkan bola-bola yang berukuran besar ke dalam mulutnya, dia kesulitan untuk mengunyah dan menelan dengan baik. Setelah dia mengunyah dan menelan, dia itu terlihat kesulitan bernafas. Nyata, bola nasi yang dia telan itu nyangkut di tenggorokannya, menyebabkan saluran nafasnya tertutup. Kondisinya pun semakin memburuk dan Sola menjadi lemas, kehilangan keseimbangan, dan akhirnya terjatuh ke lantai. Kabar terakhir mengabarkan bahwa Sola meninggal dunia akibat sesak nafas dan belum sempat dilarikan ke rumah sakit. Beberapa saksi bahkan mengatakan bahwa ia terlihat mengeluarkan busa dari mulutnya yang menjadi tanda-tanda bahwa tubuhnya mengalami kejang-kejang akibat kekurangan oksigen. Itu tadi beberapa tragedi yang harus dialami content creator yang tadinya ingin menghibur atau ingin mengikuti tantangan tapi akhirnya berujung maut. Dan banyak dari mereka merasa bahwa ada tekanan dari para penontonnya. Ini membuat mereka nekat ambil resiko-resiko yang sebenarnya tidak harus mereka ambil, yang kemudian juga berdampak pada kesehatan mereka. Dari kasus-kasus ini, kita semua bisa belajar bahwa content creator itu punya batasan-batasan yang harusnya mereka tahu juga, dan ada baiknya mengejar ketenaran itu dengan cara yang tidak membahayakan dirinya sendiri. Semoga kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi dan semoga banget tidak terjadi di Indonesia, karena contoh-contoh tadi kebanyakan dari Cina dan belum ada dari Indonesia, dan jangan sampai ada dari Indonesia. And yeah, that is all from today. I hope you guys like this content. Boleh banget komentarnya kalau kalian tahu content creator yang tadi belum aku sebut mungkin, atau konteks lainnya, boleh banget di komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, do all of those stuff, and I'll see you guys next time. Bye!